Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 198. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wajah Xiao Rou yang lembut memerah karena marah. Di tengah begitu banyak orang yang mengkritiknya, dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Xia Xian menarik Xiao Rou ke belakangnya dan menatap dingin semua orang dari atas ke bawah. Ia menunjukkan niat membunuh di kedalaman matanya saat berkata dengan suara muram, "Sekelompok besar pria menindas seorang gadis kecil, apakah kalian semua tidak malu?" Ketika orang-orang itu merasakan tatapan membunuh Xia Xian, mereka langsung berhenti berbicara. Lagi pula, kekuatannya sudah jelas bagi semua orang. Terlebih lagi, dia sudah terkenal sejak lama. Xia Xian adalah salah satu jenius terkemuka dari negara Xia Raya, jadi menyinggung perasaannya tidak akan menghasilkan kebaikan apapun. Pertandingan terus berlanjut, tetapi itu bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Xiao Chen. Dia sekarang sepenuhnya fokus pada kultivasi seni penempaan tubuh langit. Ketika dia mendengar semua kata-kata ejekan dan hinaan itu, dia mengabaikannya begitu saja. Mereka yang menghinanya hanyalah sekelompok badut yang iri. Xiao Chen hanya fokus untuk segera mencerna wawasan yang telah ia peroleh hari ini, mempercepat terobosan seni penguatan tubuh langit. Xiao Chen mengalami peningkatan yang melebihi perkiraannya. Energi vitalnya mengalir ke seluruh tubuhnya, melonjak di sekitar 300 titik akupunturnya. Naga biru di setiap titik akupuntur ini menikmati ki vital. Setiap kali ki vital melonjak, Xiao Chen dapat merasakan ekspresi serakah naga biru tersebut. Setelah Songke menghancurkan roh bela diri naga biru di masa lalu, roh tersebut terpecah dan memasuki semua titik akupuntur di tubuh. Saat vital ki Xiao Chen bertambah, ki naga biru yang tersegel di titik-titik akupuntur secara otomatis dilepaskan. Inilah salah satu alasan mengapa Xiao Chen tidak menyerah dalam mengolah tubuhnya. Tato naga biru di lengan kanannya adalah bukti terbaik dari kekuatan naga biru. Waktu berlalu perlahan hingga langit mulai gelap. Xiao Chen tanpa sadar berlatih kultivasi untuk waktu yang lama. Pertandingan di ring bulat juga telah berakhir. 7 orang yang meraih kemenangan beruntun kemarin juga melanjutkan rentetan kemenangan mereka dengan elegan, mengalahkan lawan-lawan mereka dengan mudah. Hal ini menciptakan kontras yang tajam dengan pertarungan berat Xiao Chen, membuat para penonton di tribun semakin teguh pada keputusan mereka. Mereka merasa bahwa mustahil bagi Xiao Chen untuk meraih 60 kemenangan beruntun. Sesuai aturan, para kontestan bebas pergi setelah pertandingan berakhir. Xiao Chen bangkit dan segera kembali ke halaman rumahnya. Setelah selesai makan malam, Xiao Chen berdiri di halaman rumahnya yang luas dan mulai menganalisis pertarungannya. Semakin Xiao Chen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa jurus naga harimau agung memiliki banyak kekurangan. Gerakannya terlalu sedikit dan dia tidak bisa beralih antara gerakan menyerang dan bertahan dengan cukup cepat. Dengan demikian, Xiao Chen akhirnya menjadi lebih pasif ketika bertarung dengan kultivator yang mempraktikkan teknik yang lebih canggih. Sepertinya aku harus mengubah strategiku besok, pikir Xiao Chen dalam hati. Aku harus mulai dengan melakukan beberapa perubahan pada teknik bela diriku. Mengingat level Xiao Chen, dia belum berada pada tahap di mana dia bisa menciptakan teknik tinju miliknya sendiri. Namun, melakukan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan dirinya sendiri bukanlah masalah. 2 jam kemudian, Xiao Chen akhirnya menyelesaikan modifikasi jurus naga harimau agung. Setelah itu, dia melanjutkan kultivasi tingkat keempat dari seni penempaan tubuh langit. Dia merasa bahwa dia sudah tidak jauh lagi untuk mencapai kesempurnaan kecil di tingkat keempat. Pada saat yang sama, sekelompok pria tua sedang sibuk menyusun beberapa informasi di ruangan tempat Gao Yang Yu berada di dalam menara tinggi itu. Tuan Kota Gao, kami telah menghitung semua taruhan dari hari ini. Seperti yang Anda katakan, Ding Fengchou dan yang lainnya telah memasang taruhan total lebih dari 5 juta batu roh tingkat menengah. Saya memperkirakan bahwa besok seharusnya tidak ada masalah untuk melampaui 10 juta, kata seorang lelaki tua dengan hati-hati sambil memegang setumpuk informasi. Gao Yang Yu jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Namun, ketika dia mendengar jumlah total yang dihitung, ekspresinya menjadi lebih hangat. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan.
Lusa adalah hari terakhir taruhan. Kita harus menyebarkan berita tentang terpilihnya menara kuno terpencil di arena gulat besok. Jika terus seperti ini, kita seharusnya bisa menembus angka 50 juta batu roh tingkat menengah. Ruangan di menara tinggi itu sangat luas. 7 kultivator dengan aura yang sangat kuat duduk di sudut timur, beristirahat dengan mata tertutup. Dari 7 orang itu, ada satu yang berambut dan beralis putih. Ia telah hidup selama waktu yang tidak diketahui. Bahkan ketika matanya terpejam, orang masih bisa merasakan ki pembunuh yang mengerikan muncul darinya. Sesekali, percikan api berkelebat di sekitarnya, atau tornado kecil terbentuk. Terkadang, api muncul entah dari mana. Jelaslah, lelaki tua ini telah memahami berbagai keadaan tersebut hingga batasnya. Dengan demikian, bahkan ketika ia menutup matanya, ia secara tidak sadar memancarkan keadaan-keadaan tersebut. Ketika ketujuh orang itu mendengar bahwa taruhan mungkin akan melampaui 50 juta batu roh tingkat menengah, ekspresi kegembiraan terpancar di wajah mereka. Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan terhadap bocah Xiao Chen itu? Haruskah kita meminta ketujuh tetua ini untuk bertindak? Salah satu dari mereka seharusnya mampu dengan mudah mengalahkannya. Gao Yangyu melirik ketujuh orang di pojok dan menggelengkan kepalanya. Tidak, setiap orang hanya bisa muncul 2 kali. Ini baru hari ketiga, ini akan terlalu boros. Pria tua itu melanjutkan, lalu, haruskah kita mengundang Si Feng untuk bertindak? Memintanya untuk melumpuhkan Xiao Chen sebelum dia bahkan mengakui kekalahan. Catatan, perhatikan bahwa Si Feng ini adalah karakter baru. Ini adalah Si Feng ketiga dalam cerita ini. Ini sebenarnya lebih masuk akal dalam bahasa Mandarin karena ketiga Si Feng menggunakan karakter Mandarin yang berbeda. Gao Yangyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bahkan lebih mustahil. Si Feng adalah garis pertahanan terakhir di arena gulat kita. Jika seseorang benar-benar meraih lebih dari 60 kemenangan beruntun, aku akan bangkrut. Sudahlah, jangan repot-repot dengan masalah ini. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku akan pergi ke Desolate City malam ini. Pada pagi ketiga pertandingan, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya saat duduk di tempat tidurnya. 2 titik akupuntur di telapak tangan dan pergelangan tangan kirinya tiba-tiba bereaksi hebat. 2 untaian kinaga dapat keluar dan menyebar ke seluruh lengan kiri Xiao Chen. Bang! Xiao Chen mengepalkan tinju kirinya dan meninju udara. Dia mengirimkan vital ki-nya dan langsung meledak. Gelombang kejut menyebar di sekitarnya. Saat gelombang kejut menyebar, seluruh bangunan mulai bergetar perlahan. Xiao Chen menunjukkan ekspresi gembira. Dia berdiri dari tempat tidur dan tertawa. Seni penguatan tubuh langit akhirnya mencapai kesempurnaan kecil di lapisan keempat. Tanpa diduga, seni ini berhasil meningkatkan kekuatanku sebesar 10.000 kg dan membuka 2 titik akupuntur dalam prosesnya. Jika lapisan keempat mencapai kesempurnaan, kekuatanku bahkan mungkin meningkat hingga 50.000 kg gaya. Efek dari teknik kultivasi penguatan tubuh tingkat surga memang luar biasa. Kekuatan fisik Xiao Chen telah mencapai tingkat yang tinggi. Bahkan peningkatan kekuatan sebesar 5.000 kg pun sangat sulit. Saat itu, Bai Lixi tetap tertit di tahap ini selama beberapa dekade. Xiao Chen sangat beruntung bisa mendapatkan teknik kultivasi penguatan tubuh tingkat surga segera setelah ia mencapai titik buntu kemampuannya. Langit sudah terang, jadi Xiao Chen meninggalkan ruangan dan menuju ke ring gulat. Saat Xiao Chen memasuki tribun penonton, lelaki tua berjubah abu-abu itu datang mencari Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, berikan medali besimu padaku. Aku akan menggantinya dengan nomor 125. Nomor 125, itulah nomor terakhir untuk pertandingan tersebut. Xiao Chen tidak bertanya apapun dan menyerahkan medali besi itu. Pria tua berjubah abu-abu itu memperhatikan Xiao Chen menerima perubahan nomor dengan wajah tenang sebelum segera pergi. Dia merasa tertekan oleh Xiao Chen yang tidak repot-repot berbicara omong kosong. Orang ini sangat tenang, sampai-sampai agak menakutkan. Bagi Xiao Chen, tidak ada bedanya menjadi orang ke-15 yang bertarung atau orang ke-125. Dia tidak peduli apakah ada konspirasi terhadapnya atau tidak. Di arena gulat ini, pihak lainlah yang membuat aturan, jadi Xiao Chen tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Dia hanya pergi ke sudut biasanya, menghindari tatapan orang banyak. Seperti sebelumnya, dia duduk bersila dan berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan seni penempaan tubuh langit tingkat keempat.
Orang ini lagi-lagi mengerjakan tugas di menit-menit terakhir. Bodoh sekali. Yang lain memandang dingin tindakan Xiao Chen, mengejeknya sebentar sebelum akhirnya mengabaikannya sepenuhnya. Xiao Chen telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa memahami lapisan keempat seni penguatan tubuh langit di tengah pertempuran sangat membantu, jadi dia tidak perlu mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Pertandingan dimulai lagi. Pertarungan hari ini menjadi lebih sengit daripada 2 hari sebelumnya. Ketika sekitar 10 orang pertama muncul, sebagian besar dari mereka tidak mampu meraih kemenangan dalam lebih dari setengah pertandingan mereka. Bahkan Yun Ping hanya mampu meraih 9 kemenangan. Ini tidak terlalu mengejutkan, lagi pula, mereka sudah bertempur dalam banyak pertempuran beruntun. Para penonton di tribun sudah familiar dengan karakteristik teknik bela diri dan kebiasaan mereka. Selain itu, mereka tidak memiliki kebiasaan menganalisis setiap pertarungan mereka sendiri seperti yang dilakukan Xiao Chen. Pertandingan hari ketiga diperkirakan akan lebih berat dan mereka akan mengalami kekalahan. Aneh, beberapa kontestan sudah datang, kenapa Xiao Chen belum muncul juga? Kenapa kau peduli? Mungkin nomornya sudah diganti. Lagi pula kau tidak bertaruh padanya. Lihat, Ding Fenchou akan segera muncul. Benar. Aku bertaruh 5.000 batu roh tingkat menengah pada Ding Fenchou. Aku bertaruh bahwa dia akan mampu meraih 50 kemenangan beruntun. Haha, kau terlalu pengecut. Aku bertaruh 10.000 batu roh tingkat menengah untuknya meraih 60 kemenangan beruntun. Pembayarannya 3 kali lipat dari milikmu. Sebagian orang di tribun penonton merasa aneh karena Xiao Chen belum muncul. Namun, hal ini tidak terlalu menarik perhatian. Saat kontestan favorit, Ding Fenchou, muncul, semua keraguan tentang Xiao Chen langsung lenyap. Dong, dong, dong. Dentuman genderang bergema ketika Ding Fenchou memasuki ring gulat, seolah-olah mereka merasakan suasana di antara penonton tiba-tiba meledak. Dalam 28 pertandingan sebelumnya, Ding Fenchou mengalahkan lawannya dalam waktu 50 langkah. Dia menggunakan teknik berpedang gerbang surgawi untuk membunuh dari jarak 1000 meter. Ding Fenchou meraih kemenangan dengan mudah dan tidak mengalami cedera apapun. Dia sangat populer dan merupakan orang yang paling banyak dipertaruhkan orang. Saya Ding Fenchou dari Gerbang Pedang Surgawi Negara Curaya. Mohon berikan saya bimbingan Anda. Ding Fenchou, yang mengenakan jubah putih dan pedang tergantung di pinggangnya, menangkupkan kedua tangannya dan menghadap kerumunan. Sikapnya tampak luar biasa. Setelah Ding Fenchou berbicara, seseorang segera turun untuk menantangnya. Sekarang Ding Fenchou telah meraih 28 kemenangan beruntun, hadiah untuk mengalahkannya akan mampu menggerakkan beberapa ahli. Saya Bai Yunfeng, mohon maaf atas kesalahan saya. Orang yang menantang Ding Fenchou juga seorang pendekar pedang. Dia melakukan gerakan pertama dan dengan cepat menyerbu Ding Fenchou. Dia tahu bahwa mustahil untuk mengalahkan Ding Fenchou jika dia menjaga jarak, mengingat kemampuan berpedang gerbang surgawi milik Ding Fenchou. Oleh karena itu, satu-satunya kesempatannya adalah memperpendek jarak di antara mereka. Ding Fenchou menendang tanah. Bertentangan dengan harapan Bai Yunfeng, dia juga menyerbu Bai Yunfeng. Dia mengirimkan niat pedang yang bergelombang, dan cahaya pedangnya muncul bahkan sebelum dia menghunus pedangnya. Siu. Ding Fenchou menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan mengarahkannya ke tanah. Kemudian, 18 untaian ki pedang muncul di belakangnya. Weng, weng. Untaian ki pedang berdesis di udara, seolah-olah itu adalah senjata sungguhan. Mereka membawa aura pembantaian yang mengerikan dan menciptakan 18 embusan angin kencang. Sambil meraung, mereka melesat menuju Bai Yunfeng. Ding dang, ding dang. Wajah Bai Yunfeng muram, dan dia segera mundur. Senjatanya berbenturan dengan ki pedang, menghasilkan suara logam dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan ki sebagai pedang, beberapa ahli pedang dari tribun penonton tak kuasa menahan diri untuk berseru. Menggunakan ki sebagai pedang adalah teknik luar biasa dari ilmu berpedang gerbang surgawi. Teknik ini mengubah ki menjadi pedang tajam yang dapat digunakan sesuai keinginan. Persyaratan tersebut tidak meliputi tingkat kultivasi atau bakat. Sebaliknya, persyaratan yang dibutuhkan adalah kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Rumor menyebutkan bahwa setelah mencapai kesempurnaan agung, seorang pendekar pedang dapat mewujudkan puluhan ribu pedang ki dari ketiadaan.
Terlebih lagi, pedang ki tersebut akan sangat padat dan akan mengandung kehendak atau keadaan kultivator tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan 10.000 pedang, bahkan orang yang lebih kuat pun akan tetap berubah menjadi sarang lebah. Catatan penerjemah, berubah menjadi sarang tawon, ini berarti menjadi penuh lubang. Ini merujuk pada banyaknya sel di dalam sarang, sehingga terlihat seperti penuh lubang. Di bawah kendali Ding Fengchou, 18 pedang ki menari-nari naik turun, membentuk badai pedang. Hal ini terus-menerus mendorong Bai Yunfeng mundur. Puci, pedang ki itu sangat cepat. Karena jumlahnya sangat banyak, Bai Yunfeng hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk melindungi bagian vital tubuhnya dari bahaya. Bagian tubuhnya yang lain berada di bawah belas kasihan pedang ki tersebut. Banyak luka muncul di tubuhnya, berlumuran darah. Menggabungkan, Ding Fengchou berteriak sambil mengumpulkan auranya. 18 pedang ki menyatu dan membentuk pedang yang tampak realistis di udara. Cahaya merah menyala menyebar di seluruh pedang panjang itu. Itu adalah wujud pembantaian kuat Ding Fengchou. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangan kanannya. Pedang merah menyala itu menjadi seperti cahaya yang mengalir. Saat melesat, sebuah lubang berdarah muncul di dada Bai Yunfeng. Dia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah dan jatuh tersungkur. Boom, boom, boom. Ding Fengchou mengeksekusi jurus menggunakan ki sebagai pedang dan dengan mudah mengalahkan Bai Yunfeng, mengakhiri lawannya dalam satu gerakan. Kekuatan seperti itu menyebabkan suasana di antara penonton menjadi tegang. Kekalahan, kekalahan, kekalahan. Jurus pertahanan gerbang surgawi dan penggunaan ki sebagai pedang muncul secara bergantian atau bahkan bersamaan. Ding Fengchou menerobos pertarungan seperti badai. Dentuman genderang perang kuali emas membuat auranya melambung dan dia memenangkan ke-18 pertandingan. Dengan menambahkan kemenangan dari 2 hari sebelumnya, Ding Fengchou kini telah meraih 46 kemenangan beruntun. Ia hanya kurang 14 kemenangan lagi untuk menyamai rekor tertinggi di ring gulat. Setelah itu, kontestan lain terus berdatangan ke ring gulat. Namun, mereka kalah telak dari Ding Fengchou dan tidak mampu menarik perhatian penonton. Suasana baru kembali meriah saat giliran Jiang Zimo tiba. Jiang Zimo tidak mengecewakan penonton. Meskipun ia tidak menang semudah Ding Fengchou, ia menyelesaikan setiap pertandingan dalam 50 langkah. Dari awal hingga akhir, penampilannya tetap sangat stabil. Ia berhasil memenangkan setiap pertandingan dan menjadi kontestan kedua yang meraih 46 kemenangan beruntun. Namun, Leng Yun dari Holy Fire Manor, yang keluar berikutnya, tidak seberuntung itu. Sayangnya, seseorang berhasil menemukan titik lemahnya dan mengakhiri rentetan kemenangannya. Xia Xian juga bertemu dengan seorang pendekar pedang yang kuat. Keduanya bertarung sengit, saling bertukar ratusan gerakan. Mereka tampak seimbang. Dengan demikian, pertandingan berakhir imbang. Sesuai aturan, rekor kemenangannya pun berakhir. Kembali ke menara tinggi, Gao Yangyu bergegas masuk dengan debu mengepul di belakangnya. Dia dengan cepat berkata, "Apakah aku terlambat? Apakah bocah itu sudah naik?" Seseorang langsung menjawab, "Anda tidak terlambat. Sesuai instruksi, kami telah memindahkan gilirannya ke paling akhir." Kota terpencil terletak relatif jauh dari Pulau Longyang. Dengan kekuatan Gao Yangyu, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu lebih dari 1 malam. Oleh karena itu, Gao Yangyu hanya bisa menggunakan beberapa trik dan mengatur agar Xiao Chen pergi paling terakhir. Gao Yangyu berkata, "Apakah bocah itu?" bertanya mengapa. "Tidak, dia sangat tenang dan damai." Gao Yangyu tertawa dan berkata, "Anak nakal ini cukup pintar. Dia tahu siapa yang berkuasa di sini." "Tuan Kota, apakah perjalanannya berjalan lancar?" tanya lelaki tua itu dengan penuh minat. Seseorang yang mampu membuat Gao Yangyu datang dan mengundangnya secara pribadi dari kota terpencil pastilah bukan orang yang sederhana. Gao Yangyu mengangguk dan berkata dingin, "Aku menghabiskan 40.000 batu roh tingkat menengah untuk meminjam orang ini dari arena gulat di kota terpencil. Dia berlatih teknik tinju tingkat bumi puncak. Baik kekuatan fisik maupun kecepatannya cukup bagus. Aku malas terus bermain-main dengannya. Lebih baik kita lumpuhkan dia saja," kata Gao Yangyu dengan nada meremehkan. Matahari terbenam yang berwarna merah menyala mewarnai awan dengan warna merah tua. Pertarungan di arena gulat pun perlahan mendekati akhir. Para lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap Xiao Chen di samping dan berkata,
nomor 125, sekarang giliranmu. Xiao Chen membuka matanya dan melirik lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ring gulat. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang ekspresi Xiao Chen dan berpikir dengan heran, mengapa kekuatan bocah ini sepertinya meningkat sedikit setiap kali dia duduk bermeditasi. Selain itu, Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri tingkat rendah. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu itu merasa dia tak terduga. Hal ini sangat membingungkan lelaki tua itu. Saya Xiao Chen dari negara Qin Raya. Mohon berikan saya bimbingan Anda. Suara Xiao Chen yang tenang menggema di ring gulat dan langsung menimbulkan sensasi. Aku hampir lupa tentang orang ini. Kupikir dia sudah membatalkan rencananya dan akan segera pergi. Benar sekali, apapun yang terjadi, dia tetap salah satu dari 5 kontestan yang tersisa dengan kemenangan beruntun penuh. Saya penasaran apakah dia bisa mempertahankan status itu. Haha, saya juga tertarik dengan itu. Orang ini sepertinya kelelahan di setiap pertandingan. Namun, dia mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan. Ini memang sulit dipahami. Pertandingan hampir berakhir. Sudah banyak orang yang berpikir untuk pergi. Ketika mereka melihat Xiao Chen memasuki ring gulat, mereka tiba-tiba merasa tertarik. Bang! Seorang kultivator berjubah hitam melompat keluar dari tribun penonton. Saat mendarat, aura tajamnya menciptakan tornado kecil di dalam ring gulat, membuat rambut hitam halus Xiao Chen berkibar. Saya Bai Zan dari kota terpencil. Saya berharap dapat merasakan gerakan-gerakan kuat Anda. Bai Zan mengeluarkan sepasang sarung tangan logam berkilauan dan perlahan memakainya. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan tajam seperti elang, ekspresinya sangat dingin. Tanpa diduga, pria di depan Xiao Chen adalah seorang kultivator dari kota terpencil. Terlebih lagi, dia adalah ahli tinju, sehingga sangat cocok untuk melawan kekuatan Xiao Chen. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerti mengapa nomor medali besinya diubah menjadi nomor 125. Gao Yang Yu ini benar-benar telah mengerahkan banyak usaha untuk ini. Xiao Chen mendongak ke arah menara tinggi di kejauhan. Tatapan dingin mengikutinya dari sana. Setiap kali dia melangkah ke ring gulat, dia bisa merasakan tatapan itu terfokus padanya. Di menara yang tinggi itu, Gao Yang Yu memperhatikan Xiao Chen melirik ke arahnya. Ia merasakan merinding tanpa alasan. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya dan menepis perasaan itu. Gao Yang Yu tersenyum dingin, seberapapun kau berusaha, kau tidak akan punya kesempatan kali ini. Ini adalah ahli tinju yang mampu menangkis seranganmu dengan sempurna. Kau tidak punya peluang untuk menang melawannya dengan teknik tangan kosong. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan angin kencang seketika memenuhi udara. Itu adalah Bai Zan yang melayangkan pukulan ke arah Xiao Chen setelah ia mengenakan sarung tinju. Kaki Xiao Chen menapak kuat di tanah saat dia memperhatikan pukulan itu dengan tatapan serius. Dia mengangkat tinju kanannya, yang mengenakan sarung tangan hitam, dan ikut memukul. Bang! Kedua kepalan tangan itu beradu. Tiba-tiba, angin seolah membeku, dan di saat berikutnya, sebuah ledakan terjadi. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba di tanah di sekitar mereka berdua. Batu-batu mulai melayang di udara sebelum meledak dan berubah menjadi debu. Angin menderu kencang sambil menerbangkan debu ke udara, menyebabkan sosok kedua orang itu tersembunyi di dalamnya. Kerumunan orang tidak dapat melihat apapun lagi. Boom, boom, boom. Bai Zan tiba-tiba berteriak 3 kali, dan setiap teriakan diikuti oleh pukulan, yang masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Kebuntuan pertandingan pun langsung terpecah. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu menyebabkan Xiao Chen terlempar ke belakang 3 kali. Ki dan darahnya pun melonjak tak terkendali. Pada akhirnya, ketiga serangan itu bergabung dan meledak dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ketika tubuh Bai Zan terangkat dari tanah dan melancarkan serangan membabi buta ini, mengejar Xiao Chen dengan ketat, dia tampak seperti elang yang memburu mangsanya. Tatapan Bai Zan dingin dan tenang, tanpa sedikit pun perubahan. Di matanya, Xiao Chen adalah mangsanya. Bai Zan hanya memiliki satu motif, untuk melukai Xiao Chen dan melumpuhkannya, tanpa memberinya kesempatan untuk mengakui kekalahan. Ketika semua ini terjadi secara tiba-tiba, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggabungkan esensi dan ki vitalnya. Dia mengepalkan tinju kanannya dan meninju. Bang! Jurang-jurang dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah.
Energi dari dua kepalan tangan yang saling berbenturan menciptakan angin yang lebih kencang. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana saat angin menderu kencang. Xiao Chen mundur lagi. Kali ini, dia harus mundur lebih dari 10 langkah sebelum bisa berdiri tegak. Setetes darah muncul di sudut bibirnya. Meskipun kekuatan lawan Xiao Chen tidak sebesar miliknya, ketika dia menggabungkan kekuatan 3 serangan menjadi satu, bahkan ketika Xiao Chen telah menggabungkan esensi dan ki vitalnya, Xiao Chen tidak dapat melawannya secara langsung. Bang, 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 bang. Bai Zhan terus menyerang selagi ia memiliki keunggulan. Ia langsung melayangkan ratusan pukulan, mengarahkan rentetan serangan ke arah Xiao Chen. Ritme pertarungan sepenuhnya didominasi oleh Bai Zhan. Xiao Chen tidak bisa berbuat apa-apa selain terus bertukar gerakan dengannya. Sarung tangan lawannya tampak seperti harta karun rahasia. Kecepatan serangannya bahkan lebih cepat daripada Xiao Chen. Xiao Chen tertekan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah mereka bertukar beberapa ratus gerakan, sekitar setengah dari serangan tinju lawan mengenai tubuhnya, menyebabkan dia mundur. Bai Zhan memiliki daya ledak yang kuat, teknik yang luar biasa, kecepatan menyerang secepat kilat, dan pikiran yang sangat tenang. Dalam hal teknik bertarung tangan kosong, dia jauh melampaui Xiao Chen. Menarik, aku tidak bisa mengirimnya ke kehancurannya. Ini terasa sangat mengecewakan. Bai Zhan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap gerakan. Jelas, dia tidak akan berhenti sampai dia melumpuhkan Xiao Chen. Jika terjadi kemalangan, aku akan hancur. Setelah satu kemunduran saja, aku akan mengalami rentetan kekalahan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Sayangnya, aku memang bukan ahli tinju sejak awal. Menggunakan ahli tinju untuk menghadapi saya. Sungguh lelucon. 9 transformasi naga pengembara terpisah. Setelah mundur cukup lama, sosok Xiao Chen tiba-tiba bergetar dan terpecah menjadi 9. Kesembilan Xiao Chen itu dengan cepat menyebar ke 9 arah yang berbeda, segera melepaskan diri dari serangan Bai Zhan. Kesembilan sosok itu tampak persis sama satu sama lain. Di udara yang dipenuhi debu, mustahil untuk membedakan mana yang asli. Bai Zhan mengejek, teknik cloning di hadapan kekuatan dan kecepatan absolut, metode yang tidak lazim seperti itu tidak akan berhasil. Apa gunanya mempelajari ini sebagai seorang ahli tinju? Hancurkan untukku. Xiao Chen berkata dengan tenang, kecepatan absolut. Apakah kau yakin memilikinya? Sepatu api darah, teknik rahasia diaktifkan. Xiao Chen berteriak dan pola elang api darah bersayap hitam di sepatunya tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, kecepatannya mencapai Mach 4. Kakak, saat ke-9 sosok itu menyatu kembali, sebuah pedang muncul di tangan Xiao Chen entah dari mana. Pedang itu tajam dan berkilauan dengan cahaya dingin saat dia mengeksekusi jurus menghunus pedang. Kilatan petir yang menyilaukan menyambar di udara yang dipenuhi debu. Tampaknya Xiao Chen mencoba membelah Bai Zhan menjadi dua dengan pedangnya. Wajah Bai Zhan yang sebelumnya tenang kini menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Sialan, Gao Yang Yu tidak memberitahuku bahwa orang ini adalah seorang pendekar pedang. Pukulan Bai Zhan bergerak sangat cepat. Awalnya, dia bersiap menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan semua klon Xiao Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen tidak menggunakan klonnya untuk mengalihkan perhatiannya. Sebaliknya, Xiao Chen menggunakan kecepatan yang lebih tinggi untuk menyerang secara langsung. Lebih jauh lagi, dia menggunakan momentumnya yang luar biasa bukan untuk melakukan teknik tangan kosong, melainkan teknik pedang. Bai Zhan bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kecepatan eksplosif Xiao Chen sudah mencapai Mach 4. Mustahil baginya untuk menghindar, yang bisa dia lakukan hanyalah menghindari kerusakan di area vitalnya. Ah, jeritan pilu disertai kilatan merah menyala. Pedang Xiao Chen telah memotong salah satu lengan Bai Zhan. Bai Zhan berbaring di tanah, memegangi lukanya. Ia gemetar sambil berkata, sungguh menyebalkan, kau ternyata bukan ahli tinju. Metode yang digunakan ketika seorang ahli tinju harus berhadapan dengan ahli tinju lainnya sangat berbeda dibandingkan ketika ia berhadapan dengan seorang pendekar pedang. Terlebih lagi, tindakan yang diambil pun sepenuhnya berbeda. Dengan menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan untuk menghadapi ahli tinju melawan ahli pedang, akan sulit bagi Bai Zhan untuk menghindari tragedi bahkan jika dia menginginkannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, maaf,
Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah ahli tinju.